Mandela ain't talking a loss. Memulai lagu ini dengan penyanyi. Are you ready? Baik, yang melatar belakangi terjadinya harga transfer yaitu adanya perusahaan organisasi yang dibagi-bagi menjadi pusat laba, kemudian adanya terjadi transfer barang atau jasa antar pusat laba tersebut, kemudian menimbulkan permasalahan mengenai penentuan harga transfer. Terus adanya proses diferensiasi bisnis dan diperlunya adanya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Kemudian pengertian harga transfer. Harga transfer memiliki dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan suatu barang atau jasa yang melakukan pertukaran antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Kemudian dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan suatu barang atau jasa yang melalui atau antara dua atau lebih pusat laba. Baik, selanjutnya mengenai tujuan harga transfer. Sistem harga transfer memiliki tujuan atau bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada setiap pusat laba guna untuk menentukan harga transfer. Kemudian untuk memberikan motivasi kepada manajer pusat laba penerima maupun pengirim dan kantor pusat laba untuk menentukan atau membuat keputusan yang tepat. Kemudian untuk memberikan laporan kepada setiap divisi guna menilai prestasi dari setiap divisi tersebut. Selanjutnya mengenai metode penetapan harga transfer. Metode mengenai harga transfer yaitu ada beberapa atau salah satu dari metode transfer. Salah satunya metode harga pasar. Metode harga pasar ini berpatok pada biaya yang ada di pasar, yang dimana harga pasar dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari. Atau dengan kata lain, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari. Jadi metode ini merupakan metode yang paling gampang, yang dimana hanya dilihat dari biaya yang terdapat di pasaran. Baik, masuk ke rumus harga transfer per unit, yang dimana biaya pasar per unit dikurang dengan biaya-biaya yang dapat dihindari. Kemudian ada pun contoh sebagai berikut: 50 butir kelapa seharga 4.000 per butir. Setiap 50 butir kelapa dihasilkan santan sebanyak 2 toples. Yang dipertanyakan yaitu berapa harga transfer per toples santan yang transfer ke unit produksi POC. Kemudian dapat dilihat di samping ada tabel penyelesaian, yang dimana bahan baku 50 butir dikali dengan 4.000 yaitu Rp200.000. Kemudian biaya kupas dan parut santan yaitu Rp25.000. Kemudian bibit 1 liter seharga Rp75.000. Kemudian biaya air dan listrik dengan harga Rp15.000. Jadi jumlah total semua biaya yaitu Rp315.000 untuk menghasilkan 2 toples. Kemudian biaya-biaya yang dapat dihindari yaitu salah satunya bibit 1 liter, yang dimana Rp315.000 dikurang dengan Rp75.000, maka hasil yang diperoleh Rp240.000. Kemudian untuk mencari biaya per unit toples yaitu Rp240.000 dibagi dengan unit atau dibagi dengan 2 toples, maka diperoleh 120 toples. Jadi harga untuk transfer yang dapat dilakukan untuk masing-masing toples yaitu seharga Rp120.000. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, kondisi yang dihadapin manajemen.
Yang pertama, tidak menghadapi kendala sumber. Yang kedua, menghadapi kendala sumber. Tidak menghadapi kendala sumber. Divisi penjual dapat menjual produknya pada pihak luar ke divisi pembeli. Begitu juga divisi pembeli dapat membeli produk tersebut dari sumber luar atau dari divisi penjual. Keputusan harga transfer dan sumber harus diserahkan kepada manajer divisi dan campur tangan manajer kantor pusat sedikit mungkin. Batasan dalam penerapan harga pasar ada 3. Yang pertama, jika harga yang ditawarkan divisi penjual sama dengan harga pasar, produk tersebut harus dibeli dari divisi penjual. Yang kedua, jika ada distress price secara temporer, masuk keluar menawarkan harga rendah, harga tersebut tidak perlu dipedulikan dan divisi pembeli harus membeli dari divisi penjual. Yang ketiga, perubahan sumber dan harga transfer perlu ditelah dan disetujui oleh kantor pusat. Faktor-faktor yang menyebabkan kendala harga transfer. Yang pertama, divisi sifatnya terintegrasi, yaitu dalam sistem terintegrasi, laba bukanlah prestasi manajer divisi penjualan, karena pendapatan divisi penjualan sangat dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Oleh karena itu, harga transfer yang digunakan untuk mengukur prestasi setiap pusat laba harus memperhatikan hal ini. Yang kedua, tidak ada sumber luar. Kurangnya sumber luar dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya luar seperti bantuan teknis, bantuan keuangan, atau bantuan lainnya dapat membantu mengatasi kendala. Yang ketiga, risiko dengan pemasok luar cukup tinggi, yaitu risiko yang tinggi dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan organisasi. Risiko yang tinggi dapat menyebabkan keputusan yang tidak efektif dan dapat menghambat kemajuan organisasi. Yang keempat, telah diinvestasikan dana pada divisi penjual dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu investasi yang tidak efektif dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan organisasi. Investasi yang tidak efektif dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak optimal dan dapat menghambat kemajuan organisasi. Kelemahan-kelemahan harga transfer. Yang pertama, tidak semua produk memiliki harga pasar, yaitu harga pasar tidak selalu tersedia untuk semua produk yang ditransfer, sehingga dapat menjadi sulit untuk menentukan harga transfer yang tepat. Yang kedua, harga pasar sering berubah. Harga pasar dapat berubah secara signifikan, sehingga harga transfer yang ditentukan harus diubah untuk tetap relevan. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mengatur harga transfer yang efektif. Yang ketiga, sering terdapat beberapa macam harga pasar untuk produk yang sama. Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa harga pasar yang berbeda untuk produk yang sama, sehingga memerlukan penilaian yang lebih detail untuk menentukan harga transfer yang tepat. Yang keempat, penghematan biaya dalam bentuk biaya yang dapat dihindari hanya dinikmati oleh divisi pembeli, yaitu dalam beberapa kasus, penghematan biaya yang dilakukan melalui harga transfer dapat hanya dinikmati oleh divisi pembeli, sehingga tidak memberikan manfaat yang seimbang untuk divisi penjual. Metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Jika harga pasar tidak tersedia untuk produk yang ditransfer, maka metode biaya ditambah laba dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang lebih tepat. Yang kedua, di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Jika terdapat beberapa harga pasar untuk produk yang sama, maka metode biaya ditambah laba dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang lebih tepat. Yang ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia, yaitu jika produk yang ditransfer memiliki sifat yang khusus atau rahasia, maka metode biaya ditambah laba dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang lebih tepat. Pemakaian metode ini, manajemen harus membuat 2 keputusan penting. Yang pertama, keputusan komponen biaya yang diperhitungkan ke dalam harga transfer, yaitu manajemen harus memutuskan komponen biaya yang akan diperhitungkan ke dalam harga transfer. Yang kedua, keputusan komponen laba yang diperhitungkan ke dalam harga transfer, yaitu manajemen harus memutuskan laba yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga transfer. Jadi, terdapat beberapa keputusan komponen biaya yang diperhitungkan dalam harga transfer. Yang pertama itu biaya penuh sesungguhnya atau actual full cost. Yang kedua itu biaya penuh standar atau standar full cost. Yang ketiga itu biaya variabel sesungguhnya atau actual variable cost. Dan yang terakhir itu biaya variabel standar atau standar variable cost. Jadi, komponen harga transfer memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak mendorong divisi penjual bekerja efisien karena semakin besar biaya sesungguhnya, berakibat harga transfer semakin tinggi. Yang kedua, ketidakefisienan divisi penjual ditanggung oleh divisi pembeli.
Jadi, terdapat beberapa komponen laba yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga transfer. Yang pertama itu persentase biaya, dan yang kedua itu return atau laju pengembalian atas investasi. Dapat dilihat pada soal di mana PT Persada memiliki dua pusat laba, yaitu divisi A dan divisi B. Produk divisi A yaitu produk N, sebagian dijual kepada pihak luar dan sebagian lainnya ditransfer ke divisi B untuk diolah lebih lanjut. Harga jual per unit produk N kepada pihak lain adalah Rp350. Yang pertama, harga transfer berdasar biaya penuh sesungguhnya ditambah laba, di mana biaya produksi variabelnya adalah Rp160, biaya produksi tetap adalah Rp30, biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari yaitu Rp60 dikurangi Rp40 sama dengan Rp20, biaya non produksi tetap yaitu Rp50. Jika dijumlahkan hasilnya itu Rp260. Laba 25% dikali Rp260 sama dengan Rp65. Harga transfer per unitnya sama dengan Rp260 ditambah Rp65 sama dengan Rp325. Jadi yang pertama, harga transfer berdasar biaya penuh sesungguhnya ditambah laba, di mana biaya produksi variabelnya adalah Rp160, biaya produksi tetap adalah Rp30, biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari yaitu Rp60 dikurangi Rp40 sama dengan Rp20, biaya non produksi tetap yaitu Rp50. Jika dijumlahkan hasilnya itu Rp260. Laba 25% dikali Rp260 sama dengan Rp65. Harga transfer per unitnya sama dengan Rp260 ditambah Rp65 sama dengan Rp325. Yang kedua, harga transfer berdasar biaya penuh standar ditambah laba, di mana biaya produksi variabel Rp120 ditambah biaya produksi tetap Rp30 ditambah biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindarkan yaitu Rp60 dikurangi Rp40 sama dengan Rp20. Biaya non produksi tetap Rp50 yang biaya penuh standar per unit sama dengan Rp220. Laba 25% dikali Rp220 sama dengan Rp55. Harga transfer per unit sama dengan Rp220 ditambah Rp55 sama dengan Rp275. Nah, yang ketiga ini ada harga transfer berdasarkan biaya variabel yang sesungguhnya ditambah laba. Jadi, biaya produksi variabelnya itu ada Rp160, kemudian ditambah dengan biaya non-produksi yang tidak dapat dihindari. Totalnya itu Rp20. Jadi kalau dijumlahin jadinya Rp180. Jadi itu adalah biaya variabel sesungguhnya. Nah, kemudian dicari labanya itu 25% dikali 180 yang udah kita temuin tadi, hasilnya itu 45. Jadi dijumlahkan saja 180 ditambah 45 jadinya Rp225. Jadi harga transfer per unitnya adalah Rp225. Nah, selanjutnya yang keempat nih, yaitu harga transfer berdasarkan biaya variabel yang standar ditambah dengan laba. Nah, jadi biaya produksi variabel dari tabel tersebut itu kan dapat dilihat sebanyak Rp120. Nah, kemudian ditambah dengan biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari yaitu Rp20. Jadi totalnya itu Rp140. Itu adalah biaya variabel yang standar per unitnya. Nah, kemudian dicari labanya lagi. Labanya itu 25% dikali 140 seperti yang sudah kita dapat tadi sebelumnya. Kemudian hasilnya itu adalah Rp35. Nah, dijumlahkan kembali 140 ditambah 35 jadinya itu Rp175. Sehingga harga transfer per unitnya itu Rp175. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai administrasi harga transfer. Jadi administrasi harga transfer ini dapat dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama itu adalah metode negosiasi dan yang kedua adalah metode arbitrasi. Nah, jadi harga transfer yang untuk metode negosiasi itu didasarkan atas tawar-menawar atau perundingan dari pihak penjual dengan pihak pembeli. Nah, sedangkan untuk yang arbitrasi ini, dia itu digunakan itu jika pihak penjual dan pihak pembeli ini tidak mendapat kesepakatan. Jadi dibuatlah kesepakatan secara tertulis. Nah, untuk alasan menggunakan metode negosiasi ini, jadi kenapa sih kita pakai metode negosiasi aja? Alasannya apa? Jadi alasannya itu ada 3 ya guys. Yang pertama itu negosiasi menunjukkan kepercayaan manajer kantor pusat pada manajer divisinya. Terus yang kedua itu harga negosiasi itu dapat mencerminkan prestasi laba divisi tersebut. Nah, yang ketiga, jika manajer divisi mengetahui informasi biaya dan harga pasar, maka dapat dicapai harga negosiasi yang rasional. Nah, untuk metode negosiasi ini tentunya memiliki kelemahan ya guys. Jadi yang kelemahannya itu ada 4. Yang pertama itu memerlukan waktu perundingan yang cukup lama. Terus yang kedua itu cenderung menimbulkan konflik di antar
divisi tersebut. Terus yang ketiga itu laba divisi sangat peka terhadap keahlian manajer divisi dalam tawar-menawar. Dan yang keempat itu, jika harga negosiasi sudah tidak memuaskan, maka dapat mengakibatkan produktivitas yang rendah. Jadi dalam metode arbitrasi ini, harga transfernya ditentukan oleh seorang eksekutif yang emang tugasnya itu untuk menentukan harga transfer yang sebelumnya itu sudah dikomunikasikan dengan divisi yang bersangkutan. Nah, komite ini tuh bertanggung jawab utamanya itu ada 3, yaitu menyelesaikan perselisihan harga transfer, yang kedua menelaah kembali pengubahan sumber pengadaannya, terus yang ketiga jika perlu nih mengubah aturan penentuan harga transfer. Nah, untuk itu ada 2 persamaan. Yang pertama itu break even point, yaitu break even point-nya itu sama dengan biaya tetap total itu dibagi dengan harga produk per unit dikurangi dengan biaya variabel rata-ratanya. Nah, untuk yang persamaan kedua itu ada break even point rupiahnya sama dengan break even point Q dikali sama harga produk Q-nya tersebut.